Halo, kembali lagi dengan saya Bro ESG. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman semuanya? Jadi kita kemarin udah ngebahas apa perbedaan antara CSR sama ESG. Kenapa ESG menjadi penting gitu ya. Sampai dengan zero carbon mindset dan bagaimana ESG menjadi value creation. Nah, sekarang kita coba lihat lagi kembali. Sebenarnya apa sih itu ESG? Jadi kalau kita lihat ESG itu adalah sebagai satu frame yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah ketiga aspek, baik dari environmental, social, dan governance. Jadi, kita tahu tadi ya, bahwa bagaimana sistem di ESG ini, mereka bergerak dan bekerja sebagai sebuah kesatuan di dalam organisasi. Dan tentunya untuk diukur, maka organisasi akan dilihat dari ketiga aspek ini. Bagaimana bagian environmentalnya, responsibility-nya seperti apa, dari segi sosialnya, dari segi tata kelolanya, governance-nya. Sehingga ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling terkait dan itu membentuk sebuah kerangka. Yang mana kerangka itulah yang disebut dengan ESG di dalam sebuah organisasi. Jadi kita akan coba mulai terlebih dahulu dari segi environmental ya. Turunannya adalah environmental tentunya. Environmental. Oke. Jadi di dalam environmental ini contohnya ada emisi. Emisi, kemudian ada lagi yang namanya energi. Aspek di sini dilihat aspek energi. Kemudian limbah ya, sampai dengan biodiversity misalnya. Biodiversity. Jadi itu adalah aspek-aspek yang dilihat di dalam environmental aspek dari ESG. Jadi bagian pertama ini adalah bagaimana perusahaan bisa memberikan dampak tentunya kepada planet lah kalau kita bilang, bumi kita, lingkungan kita. Jadi kalau kita bicara dari segi carbon emission misalnya, emisi karbonnya, seperti apa, sebesar apa emisi yang dikeluarkan, baik dari segi operasionalnya, dari segi memproduksi sebuah barang atau dari segi jalur distribusinya, semua bisa dilihat seberapa besar emisi karbon yang mereka keluarkan. Kemudian energi yang digunakan contohnya, pasti bangunan-bangunannya, kantornya, headquarternya, pabriknya, semua itu menggunakan energi. Energi ini sendiri tentu bisa berbeda-beda. Ada yang dari energi kotor, fossil fuel misalnya, dan mostly sebenarnya di Indonesia kita masih kebanyakan pembangkit-pembangkit listrik kita itu dari energi kotor. Namun tentu ada juga yang dari energi baru terbarukan, dari solar PV gitu ya, dari hydropower, geothermal dan lain sebagainya. Nah, ini dilihat dari segi itu. Kemudian juga limbah yang dihasilkan. Seperti apa limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Bagaimana mereka mengelola limbahnya? Apakah hanya dibuang saja ke sekitar? Contoh, ya dibuang ke sungai-sungai sekitar masyarakat atau seperti apa mereka menanganinya? Air yang dikonsumsinya, bagaimana di lingkungan operasional mereka? Apakah airnya tetap terjaga kualitas kadar airnya? Atau bahkan ya tadi aspek biodiversity, ya hewan-hewan yang ada, ekosistem yang ada di dalam atau di sekitar wilayah operasional perusahaan itu harus dilihat. Bagaimana dampak yang mereka berikan? Apakah dampaknya positif atau justru organisasi-organisasi ini menghancurkan ekosistem yang ada? Jadi, kenapa penting? Tentunya kalau kita lihat dari segi environmental ini, karena tanpa pengelolaan lingkungan yang jelas, yang terukur, yang benar-benar baik gitu ya, maka keberlangsungan bisnis ini justru akan terancam. Justru bisnis itu bukan akan baik-baik saja pada saat mereka memberikan dampak negatif tentunya kepada lingkungan. Kalau dari segi lingkungan ada masyarakat yang akhirnya terkena dampak negatif, tentu mereka tidak akan diam saja. Akan terjadi ya perlawanan dan lain sebagainya, mungkin ada resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh organisasi. Tapi bahkan lebih daripada itu, alam tentu akan bereaksi. Contoh, di saat perusahaan melakukan penebangan liar, tidak
mengembalikan atau merestorasi atau tidak ya tadi menanam kembali dan lain sebagainya, maka bumi ini yang justru akan memberikan impact baik itu dari segi bencana, banjir bandang dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi tentu kalau kita lihat dari segi environmental, ya bisnis tentu akan terancam apabila bisnis kita tidak memperdulikan atau benar-benar menjadi perhatian bahwa kita harus menjaga lingkungan. Jadi bukan berarti perusahaan yang nggak ngurangin emisi gitu ya, atau mereka mau doing business as usual itu, ya justru bisa jadi bukannya malah mereka lebih hemat, justru bisa jadi malah mereka akan mengeluarkan biaya tambahan nantinya justru karena dari dampak negatif yang mereka hasilkan atau bahkan karena mereka tidak comply dengan regulasi akhirnya kena penalti. Contoh mau ekspor barang ternyata tidak comply malah harus bayar taxnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami oleh sebuah organisasi. Ya, bahkan paling berbahaya adalah kalau sampai mereka kehilangan lisensi atau izin untuk beroperasional karena akhirnya apa? Ada perlawanan dari masyarakat atau pemerintah desa setempat dan lain sebagainya yang akhirnya membuat mereka tidak bisa beroperasi. Tentu kalau dilihat dari segi bisnis ini jauh lebih merugikan. Sehingga itulah kenapa organisasi ini harus aware. Apalagi kalau kita lihat lingkungan, tidak hanya masyarakatnya ya, alamnya itu semuanya harus diperhatikan dengan baik. Contoh sederhana misalnya dari segi environmental ini kita bisa juga lihat dari segi energi misalnya. Bagaimana efisiensi energi itu bisa dilakukan. Jadi perusahaan misalnya berinvestasi pada energi baru terbarukan, pasang solar PV misalnya, atau sistem hemat energi untuk di bangunan-bangunannya yang justru akhirnya bisa mengurangi emisi. Jadi di satu sisi, perusahaan bisa menghemat energinya yang berdampak terhadap penurunan emisi karbonnya, tapi juga terdampak terhadap penurunan biaya operasional. Jadi kedua-dua aspeknya tadi itu dapat impact yang positif gitu. Jadi kalau dibilang ini materialitas, double materiality-nya dapat dari segi financial, dari segi impact-nya dua-dua bertemu gitu. Jadi tentu ini akan lebih menguntungkan untuk organisasi. Dan ya, selain hemat biaya operasional, dapat impact yang baik, sehingga mereka bisa mendeklar dan mereka bisa menunjukkan bahwa kami benar-benar memiliki komitmen yang baik, dan inilah bukti-buktinya, sehingga terdata, terukur, dan bisa diverifikasi tentunya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang paling penting. Jadi, tentu environmental aspek ini menjadi sangat penting dan sebenarnya cukup mudah untuk organisasi bisa berkontribusi asalkan punya komitmen yang kuat, punya strategi yang tepat, terukur, dan balik lagi adalah organisasi bisa punya ESG roadmap yang jelas sehingga mereka tahu aspek environmentalnya apa saja yang harus mereka lakukan, socialnya, governance-nya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, aspek social ya. Tadi kita udah ngebahas tentang environmental. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua adalah social. Jadi di dalam social, kita bisa lihat itu ada mulai dari bagaimana perusahaan menghadapi atau memberikan impact kepada karyawannya. Di sini karyawan, karyawan, bahkan hak asasi manusia HAM itu ada di sini ya. Kemudian kepada social misalnya, kepada komunitas, itu juga ada di sini. Atau mungkin di dalam organisasi dari segi aspek keselamatan kerja, K3. Nah, itu ada di sini juga. Kita bisa lihat dari segi sosial ini ya. Ini adalah tentang bagaimana perusahaan memperlakukan manusia gitu. Baik karyawan yang ada di dalam perusahaan, bagaimana mereka memperlakukan pelanggannya ataupun komunitas sekitar tempat mereka beroperasional. Jadi ini adalah contohnya dan indikatornya ini mencapai tadi mulai dari hak asasi manusianya dilihat, kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya, seberapa besar perusahaan menempatkan concern yang benar-benar baik untuk menjaga keselamatan kerja karyawannya, kemudian keberagaman dan inklusivitas di dalam organisasi contohnya, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, atau bahkan kaum difabel sekalipun gitu ya. Sampai dengan bagaimana dampak
sosialnya kepada masyarakat atau sering disebut community development-nya seperti apa sih kira-kira. Nah, itu masuk ke dalam bagian sosial ini. Jadi, contoh misalnya perusahaan tambang. Kalau hanya fokus ke produksi perusahaan tambang ini tanpa memperhatikan masyarakat sekitar, tentu akhirnya banyak yang akan protes lah tentang kegiatan operasional mereka karena masyarakat sekitar tidak dipeduli gitu, yang penting mereka ngeruk aja gitu ya. Wah, ditambang aja semua, alamnya dieksploit aja. Justru ini akan menimbulkan konflik sosial. Masyarakat sekitar tentu tidak akan tinggal diam, bahkan ya bisa-bisa dituntut. Wah, ini wah kita tutup aja aksesnya, jalannya di blokade dan lain sebagainya. Bahkan ya yang paling parah ya tadi sampai lisensinya dicabut gitu, izin operasinya. Sedangkan di sisi lain kalau kita ngomong perusahaan yang kuat gitu ya dalam segi aspek sosialnya ini, mereka biasanya punya tingkat retensi karyawan itu yang jauh lebih baik. Jadi kalau bisa dibilang ya tingkat perputaran karyawannya itu cukup baik lah, tidak terlalu tinggi misalnya orang akhirnya keluar dari organisasi tersebut gitu. Karena karyawannya justru bisa lebih loyal dan produktivitas karyawannya juga tentu akan meningkat karena mereka tahu mereka kerja di sebuah organisasi yang punya ESG indikator tadi ya, dan menerapkan ESG indikator itu dengan baik adalah kesehatan dan keselamatan kerja mereka dijamin. Kemudian mereka punya tempat yang nyaman dan layak, diperlakukan dengan adil. Tentu ini membuat karyawan itu menjadi lebih loyal dan lebih produktif. Sehingga ya mereka tidak ada pikiran-pikiran yang justru akan mengganggu kinerja mereka untuk bekerja dengan fokus. Dan yang pasti adanya dukungan komunitas pada saat perusahaan itu benar-benar menerapkan aspek sosial yang baik. Masyarakat sekitar contohnya, ya justru akan mendukung. Ada beberapa case tadi contoh yang sering ini kita sebutkan juga karena kita punya expert juga dari latar belakangnya pernah misalnya bekerja di Chevron. Jadi beliau angkat case tadi di Chevron. Biasanya Chevron ini pada masa tersebut sebelum setahun 2 tahun sebelum mereka melakukan eksploitasi di daerah tertentu, justru program community development-nya itu sudah duluan berjalan di 2 tahun sebelum program itu dijalankan. Sehingga pada saat di tahun tertentu mereka melakukan operasional di dalam bisnisnya tadi, masyarakat ini sudah teredukasi, sudah tahu dampaknya akan memberikan dampak positif kepada mereka. Bahkan bisa dibilang sudah 2 tahun, sudah setahun memberikan kontribusi perusahaan tersebut, tentu masyarakat akan lebih terbuka dan menerima keberadaan pada saat perusahaan itu melakukan operasional di tahun tersebut. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana perusahaan berhasil mendapatkan dukungan dari komunitas karena mereka peduli terhadap komunitas yang ada. Jadi tentu aspek sosial ini tidak kalah penting daripada aspek environmental tadi. Karena kenapa? Di sini kita menjaga aspek manusianya, baik itu karyawan internal perusahaan ataupun masyarakat. Sehingga tentu ini akan kembali memberikan dampak kepada bisnis ataupun operasional bisnis itu sendiri. Kemudian kalau tadi kita ngomong ESG dalam satu framework itu ada 3 ya tentunya, environmental, social. Sekarang kita masuk ke governance atau tata kelola. Governance. Yap. Oke, apa saja yang ada di governance? Ya, tentunya adalah tata kelola. Tata kelola itu adalah bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Tata kelola. Tata kelola ini kemudian transparansi misalnya contohnya. Transparansi. Kemudian juga misalnya anti korupsi. Nah, itu masuk ke dalam aspek governance, anti korupsi. Anti korupsi. Jadi kita bisa lihat aspek ketiga ini, governance ya. Ini adalah tentang bagaimana organisasi tersebut, organisasi Bapak Ibu itu dikelola. Bagaimana kemudian perusahaan itu dijalankan, ya. Dan semua keputusan dan proses itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan harus bebas korupsi tentunya. Dan hal yang menarik adalah governance ini bisa dikatakan sebagai pondasi di dalam ESG. Karena kenapa?
akan sangat sulit sebuah organisasi menjalankan implementasi environmental dan social dengan baik apabila tata kelolanya justru buruk. Orang-orang di dalamnya tidak amanah, tidak transparan, korup gitu ya. Lantas bagaimana mungkin perusahaan bisa menjalankan inisiatif-inisiatif yang tadi ya, environmental dan social dengan baik, apabila internalnya saja bisa dikatakan bobrok gitu. Nah, jadi inilah kenapa governance ini mencakup dia contohnya mulai dari struktur dewan komisarisnya, kemudian peran komite audit, transparansi laporan keuangan, sustainability reporting di sini dilaporkan, dan bagaimana manajemen itu bisa integritas terhadap apa yang dilaporkan, transparan. Dan tentunya tanpa governance yang baik ya environment dan social ini ya hanya jadi slogan saja gitu ya. Greenwashing lah akhirnya ya berstatement suka-suka padahal inisiatifnya sebenarnya tidak sejauh itu. Sehingga kita harus melihat bahwa ESG, environmental, social dan governance ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah sebuah sistem di mana lingkungan mempengaruhi sosial, misalnya pencemaran air akan berdampak kepada kesehatan masyarakat. Kemudian dari segi social mempengaruhi governance, misalnya konflik dengan komunitas bisa memicu tekanan terhadap regulasi atau resistensi masyarakat. Atau governance mempengaruhi lingkungan dan sosial. Karena tanpa governance yang kuat, program environmental socialnya itu ya cuma jadi kampanye aja. Jadi kita harus lihat dari segi ketiga aspek ini sebagai satu framework yang menjadi sangat penting dan satu kesatuan. Ini ada contoh case study. Jadi BP Oil ini ya di tahun 2010 itu ada oil spill gitu di laut ya. Akhirnya dari segi environmental bisa dilihat terjadi pencemaran laut. Kemudian dari segi sosialnya ribuan pekerja dan komunitas terdampak, nelayan terdampak. Dan tentunya governance-nya adalah tata kelolanya lemah. Jadi contoh ya ini di tahun 2010 itu adalah BP Deepwater ini. Jadi terjadi tumpah minyak yang terbesar di dalam sejarah. Bahwa kalau dilihat dari sisi environmental, jutaan barel minyak itu mencemari laut pada saat itu. Itu dari segi environmental ya laut tercemar, ekosistem dan lain segala macam yang ada di dalamnya pasti berdampak. Dari segi sosial nelayan kehilangan mata pencarian, ya ribuan pekerja terdampak akhirnya. Dan dari segi tata kelola atau governance itu investigasi temuannya ternyata adalah adanya kelemahan pengawasan internal atau internal audit atau internal control. Sehingga kurangnya prosedur keamanan dan dari segi keputusan bisnis itu akhirnya mengorbankan keselamatan ya dan demi efisiensi biaya akhirnya apa? Semuanya kacau. Jadi akhirnya alhasil ya BP mengalami kerugian puluhan miliar dolar, puluhan miliar dolar itu hilang, reputasinya hancur, dan ini adalah contoh klasik yang menjadi contoh bahwa pada saat perusahaan tidak menerapkan ESG, tidak memitigasi sebuah isu-isu tertentu dengan sangat baik, ya mereka gagal menerapkan ESG yang baik, akhirnya kerugian tidak hanya dari segi biaya tapi juga reputasi. Dan inilah bukti bahwa kita tidak bisa memisahkan antara aspek environmental, social, dan governance ini secara satu persatu. Tapi ini semua menjadi satu kesatuan ya. Sehingga mari kita pastikan bahwa environmental, social, dan lingkungan ini semuanya aspek yang menjadi satu kesatuan, yang menjadi satu fokus utama kita. Kita perhatikan ketiganya. Ya tentu lingkungan tanpa sosial akan menimbulkan konflik gitu ya. Dan sosial tanpa governance tentunya akan rapuh. Dan yang paling penting juga ya governance tanpa E dan S ya hanya formalitas atau environmental dan social tadi. Hanya sekedar greenwashing dan lain sebagainya. Jadi kita pastikan organisasi kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita fokus untuk mendevelop dan memastikan organisasi kita bisa menerapkan ESG dengan baik. Dan lebih baik lagi kita punya roadmap yang baik, kita punya strategi yang baik terhadap ESG dari organisasi kita. Jadi mari kita mulai dari sekarang, paling tidak kita bisa aware apa sih ketiga aspek ESG ini dan ini tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan, pemahaman yang kita pahami dan kita komitmenkan bersama untuk sama-sama menjaga ketiga aspek tadi, environmental, social, dan governance. Baik, demikian dari saya sesi hari ini. Terima kasih. Kembali lagi nanti di sesi berikutnya dengan saya, Bro ESG. Salam.